Recording in progress. Halo teman-teman, selamat siang. Wah, udah pada ready semua nih. Halo Kak, selamat siang Kak. Siang-siang Mas Rian, siang. Ini latar belakangnya apa nih Mas Rian? Baru lulus kuliah atau masih kuliah atau gimana? Masih cari kerja Kak? Baru lulus berarti ya? Udah lulus sih Kak, sekitar tahun 2023 November Kak. Oke, oke, siap, 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 siap. Ya apaan nih? Nyari apa nih rencananya? Halo Mas? Oh ya, halo Kak, Ya, masih rencananya nyari gimana? kerja. Ya, Apa? rencananya jadi kerja apaan? Yang ditargetin. Kalau saya sih dari awalnya mau di staff admin Kak. Ke apa? Staff admin Kak. Sub- Staff admin. Iya Kak, di bagian Oh, admin. Itu target oke. utama saya Kak. Hmm. Domisili di mana Mas? Kalau saya di Kota Tangerang Kak. Oh, Tangerang. Siap, siap, siap. Oke.
Kita bentar lagi mulai ya teman-teman ya. Coba diingetin ke rekan-rekan kerjanya atau ke teman-teman lingkungannya, circle-nya ya, terhadap webinar hari ini karena gratis loh teman-teman. Jangan sampai ya nggak datang gitulah, rugi. Saya juga promosi dulu nih di Instagram. Webinar gratis. Terus link. Ini udah. Terus oke, kita langsung mulai ya teman-teman ya. Em, Semua udah pada siap? Kak Mutia, Kak Rian, Kak Nura, siapa lagi nih? Siap, Kak siap, Kak. Jri, siap. Kak Naila, Kak Tegar, sama Kak Bida. Ini udah pada siap semua? Wah, pada diam-diam nih. Kita coba cek ya. Ini berapa ada background ini? Oh, ya, santai, Bos. Aman, aman, aman. Seru juga ada belakang-belakang. Oke, udah siap ya, udah siap ya. Teman-teman bersuara dong, bersuara dong. Jangan cuma diem-diem baik gitu. Kita di sini untuk berinteraksi ya teman-teman ya, bukan untuk eh, ngedengerin aja gitu. Karena nanti kalau cuma ngedengerin aja pada saat praktek, ya apa namanya nggak dapet gitu ilmunya. Oke, pertama semua kenalin nama saya Muhammad Ahwi Karuniado ya. Teman-teman ketemu ketemu webinar ini dari mana teman-teman? Boleh tahu nggak? Ketemu webinarnya dari mana? Coba tulis di kolom komentar. Dari Kliki atau dari Twitter atau dari Instagram? Dari mana coba?
Oke, WA Karir Impian. Siap. Ada lagi? Ada lagi? Dari mana? Dari grup. Oke, dari WA. Oke, oke, oke. Siap, siap. Grup WA, grup WA. Oke, semua grup WA nih kayaknya. Iya. Em, jadi teman-teman memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Awi Karunyado. Ini webinar ini dibikin kolaborasi lah sama Mbak Hasna ya, Hasna Hamidah gitu. Di mana kita mencoba untuk membantu orang-orang mendapatkan pekerjaan ya, mendapatkan pekerjaan di era yang sangat susah ini ya teman-teman ya. Teman-teman di sini boleh beritahu nggak udah lulus kuliah kah atau masih kuliah atau sekarang lagi mau cari kerja baru gitu. Sekarang udah kerja mau cari kerja baru. Tolong taruh di kolom komentar ya teman-teman ya. Coba saya kasih bisa ngetik poll ya. Cari kerjaan baru kak? Oke. Proses nyari kerja siap. Siap, siap, siap. Thank you udah balas. Thank you udah balas fresh graduate. Oke, thank you udah balas. Oke, oke, fresh graduate ya. Oke, ya. Nah, mari kita mulai teman-teman. Saya sudah dapat nih kira-kira nanti ngobrolnya gimana sama teman-teman semua. Dan lagi teman-teman kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung bertanya. Kalau mau disuarakan juga langsung bersuara ya. Sebisa mungkin di sini webinarnya jangan satu arah. Karena kalau satu arah doang, ya apa bedanya teman-teman buka podcast gitu ya. Buka podcast di YouTube, buka podcast di Spotify atau di mana gitu. Ya kalau misalnya cuma satu arah gitu ya. Sini kita usahakan untuk dua arah. Jadi teman-teman kalau nggak pede bisa bersuara aja. Kalau nggak mau bersuara bisa chat aja ya. Ada pertanyaan langsung ditanyain ya. Jangan diem-diem. Karena sekali lagi kalau cuma satu arah dari saya yang ngomong itu sama aja kayak dengerin podcast di YouTube, di Spotify malah. Jadi nggak dapat gitu loh diskusinya. Oke, saya kenalin diri dulu. Nama saya Muhammad Awi Karunyado ya. Saya udah punya pengalaman kerja 5 tahun. Saya lulus kuliah tahun 2018 dari psikologi, sarjana psikologi. Saya udah pindah-pindah kantor ya. Saya pernah kerja di konsultan sebagai konsultan dan sebagai orang research. Pernah jadi project manager, product manager, go to market, digital learning juga. Udah ngambil beberapa sertifikasi ya. Jadi salah satu saran saya kalau teman-teman nanti udah dapat kerja atau sekarang udah bekerja gitu ya, udah dapat duit dari gaji, tolong gunakan duit itu untuk berinvestasi ke diri teman-teman. Ya, beli bootcamp misalnya atau beli pelatihan apa yang ada di luar sana, baik dari misalnya Revoyu, MySkill atau apapun itu ngebantu banget untuk mendapatkan pekerjaan. Itu yang saya lakukan. Jadi pada saat saya di konsultan, saya ngambil pelatihan mengenai product management sama Scrum. Makanya saya bisa masuk menjadi project manager. Pada saat saya mau pindah karir gitu, saya mau jadi go to market, saya belajar marketing gitu ya. Saya belajar marketing, terus saya jadi go to market. Pada saat saya mau jadi orang yang LMS, saya belajar digital learning gitu dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman udah dapat gaji nanti, tolong banget belajar banyak hal, berinvestasi. Nggak usah dulu beli-beli yang aneh gitu ya, nggak usah beli saham, nggak usah beli kripto, nggak usah beli apa-apa gitu ya. Yang penting bisa bayar kosan, bisa kasih duit ke orang tua. Kalau teman-teman yang muslim bayar zakat ya. Habis itu bisa makan, terus beli kelas untuk meningkatkan kemampuan diri. Nggak usah tuh minum cantik, kopi apa segala macem, nggak usah kayak gitu. Nggak perlu, beli aja kopi sachet di rumah gitu. Atau kalau misalnya pengen kopi-kopi enak, beli yang murah kayak gini nih, ini 8.000 rupiah teman-teman, 8.000 rupiah. Nggak usah beli yang 20.000, 30.000. Karena sekali lagi, investasi utama itu adalah pembelajaran ya. Jadi fokus dulu di situ, naikin gajinya. Jadi kalau teman-teman mau tahu juga, itu yang saya pakai secara personal pada saat saya dapat kerja pertama kali, gaji saya itu 3,5 juta. Habis itu saya pindah, naik pangkat, dua kali lipat 7 juta, 10 juta, 12 juta, 13 juta, dan seterusnya. Itu terjadi karena saya berinvestasi ke pendidikan, ya.
Nggak cuma diem-diem baik gitu. Nggak cuma ada gaji terus makan-makan enak, makan-makan cantik, nyari kafe-kafe hidden game gitu. Nggak kayak gitu. Saya baru menikmati hidden game dan kopi-kopi itu saat gaji saya udah double digit di atas belasan gitu. Nah, teman-teman, kita lihat dulu perbedaan dunia pencari kerja zaman orang tua kita sama zaman kita. Saya tuh kelahiran 96. Saya adalah milenial terakhir ya. 97 itu udah Gen Z. Jadi saya adalah milenial terakhir gitu. Dan kita berdua gitu ya, kamu yang Gen Z, saya yang milen, kita tuh sama-sama udah mendapatkan perbedaan banget di dalam dunia teknologi, teman-teman. Ya, kalau dulu kita melamar kerja itu kita harus membaca koran. Teman-teman tahu nggak sih dulu kita belajar apa kita dulu cari kerja itu baca koran, tahu nggak? Pernah tahu nggak kejadian kayak gini? Orang tua kita dulu nyari lowongan kerja itu dari koran, teman-teman. Dari koran. Oh, tahu? Kak Fajri tahu? Iya, dulu perusahaan itu taruh lowongan di koran. Dulu bahkan cari pacar aja di koran. Kalau teman-teman tahu, dulu itu em, perusahaan-perusahaan media gitu yang punya koran cetak, mereka itu ada kolom asmara namanya. Kolom asmara itu adalah untuk orang-orang yang mau mencari pasangan. Kalau sekarang mah kita tinggal buka Tinder ya kan, tinggal di swipe dari HP, nggak suka dikit swipe kiri, suka dikit swipe kanan gitu. Jadi emang dulu sama sekarang tuh berbeda banget. Terus pada saat kita udah baca lowongan di sebuah koran, kita bikin lamaran. Lamarannya itu berbentuk cetak, teman-teman. Saya nggak ada bentuk kertas ya. Dulu kita bikin lamaran kayak gini nih, kita punya cetak, kita kasih ke perusahaannya, habis itu mereka baca, si HRD-nya baca, gitu, rekruternya baca, habis itu mereka sortir kayak gitu. Dan itu adalah hal yang sangat lumrah di zaman dulu. Jadi kalau teman-teman tahu amplop coklat, itu ada hal yang sangat lumrah ya. Jadi biayanya dulu tuh lumayan, kita butuh cetak resume, kita butuh taruh di amplop coklat, satu kali ngeprint mungkin harganya 500 perak, habis itu amplop coklatnya di harga Rp1.000, Rp2.000 gitu ya. Kita harus beli satu lusin gitu, dan kita jual dalam bentuk uh, resume gitu. Maksudnya satu resume yang kita kirim ke sebuah perusahaan itu harganya mungkin Rp2.000, Rp3.000. Belum lagi biaya transportasi kita ke kantornya, belum lagi biaya ini, biaya itu dan segala macam. Ya. Terus sekarang udah ada yang namanya HRIS, teman-teman, Human Resources Information System. Ya, di mana mereka itu menerima CV, ya, membuka lowongan semua secara digital. Teman-teman tahu Glints nggak? Tahu Glints, Deals Job, Cake Resume, tahu nggak yang kayak gitu-gitu? LinkedIn tahu kan? Kalau tahu tolong ditolong ya. Oke, tahu Pak. Nah, ya. Nah, teman-teman tahu nggak pada saat kita melamar kerja ke situ dan si LinkedIn-nya, si Glints itu menerima ratusan bahkan ribuan resume, ribuan CV, itu mereka langsung filter loh, teman-teman. Mereka langsung filter dari 100 CV yang diterima, dari 200 CV yang keterima, itu difilter dulu. Apakah itu sesuai dengan format ATS? Kalau nggak sesuai, langsung dipotong. Bahkan nggak sampai ke tangan rekruternya. Ya. Dan 75% resume yang dikirim itu ditolak karena nggak sesuai dengan ATS. Nah, dari ribuan CV yang diterima sama si sistem tersebut, ya, dari Glints, Deals Job, dan seterusnya, mereka itu akan mengeluarkan rekomendasi. Jadi kalau misalnya saya recruiter nih, saya membuka sebuah lowongan, banyak yang apply, dan nanti sistemnya bakal memfilter secara otomatis, di akhir nanti saya akan ngedapatin rekomendasi resume. Jadi dari 1.000 yang daftar, 75% ketolak, sisanya difilter lagi sama si sistem tersebut, dan saya cuma menerima 5-10 resume yang bakal saya hubungi. Jadi teman-teman bayangin, katakanlah dari 300 yang sampai ke tangan rekruter itu mungkin cuma 10, bahkan mungkin 15 gitu, paling top lah. Nah, udah sampai situ pun rekruternya nggak akan baca semua. Ya karena kan ya tahu sendiri lah, mereka harus nge-sourcing, mencari banyak pegawai ya, mencari banyak lowongan, jadi mereka nggak bisa baca semuanya. Paling mereka baca sebentar, sekilas, 2 kilas, habis itu udah, oke ini dipanggil, ini nggak dipanggil, kayak gitu. Jadi memang perebutan atensinya itu luar biasa. Dan ini adalah hal yang wajar.
Teman-teman buka TikTok, teman-teman buka Instagram, teman-teman sendiri kalau main TikTok, kalau main Instagram, kalau ngelihat video yang tidak menarik dalam waktu 2 detik, pasti swipe. Sama, rekruter juga gitu. Pada saat mereka udah lihat resume, 2 detik, 3 detik mereka nggak ketemu menariknya di mana, mereka akan swipe. Dibiarin aja resumenya. Itu adalah hal yang lumrah, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman frustrasi dengan kayak gitu, dengan resume gue nggak dipanggil-panggil lah, apa segala macam, ya memang gitulah permainannya sekarang. Udah rada susah gitu. Kalau kita mau komplain udah nggak bisa gitu. Ya. Nah, ini kita sekarang pakai web portal teman-teman. Dulu kita di amplop coklat ya. Habis itu kita pakai web portal dan kita itu kayak gini teman-teman sekarang. Standarnya seperti ini. Pasca HRIS, standarisasinya seperti ini teman-teman. Dulu kita pakai ada yang warna-warna lah, ada foto lah, apalah. Sekarang nggak perlu boleh ada warna gitu ya. Hitam putih, udah just to the point. Intinya apa, lu dari siapa. Bahkan kalau teman-teman lihat format ATS sekarang, format resume sekarang, itu udah nggak ada lagi summary diri. Biodata gue udah nggak ada lagi. Karena udah langsung to the point aja, pendidikan gue ini, pencapaian gue ini, pendidikan lanjutan gue apa, terus pengalaman kerja gue apa. Kayak gitu. Teman-teman mau tahu deh, resume sekarang udah yang di kiri atau yang udah di kanan? Saya mau tahu. Coba tulis-tulis. Kanan, kanan tadi. Kanan. Oke, sip, sip. Oke, tapi saya summary. Siap, siap, siap. Nah, bagus kalau gitu kita bisa apa namanya? Bisa ngebahas banget ini secara tata bahasanya ya. Secara tata bahasanya kalau gitu. Nah, ini adalah proses rekrutmen sekarang, teman-teman. Dimulai dengan mengirimkan resume ya kepada perusahaan. Terus perusahaan mengkaji berbagai resume yang diterima, kandidat ditelepon nanti sama HRD-nya. Yang shortlisted aja ya, yang diterima. Terus dihubungi, diajak ngobrol, kalau cocok baru dibawa ke user. Ya, user itu biasanya atasan kita atau kolega kita. Kalau cocok juga maka offering, ditawarin gitu ya. Nah, kalau perusahaannya sehat, biasanya ada onboarding, teman-teman. Onboarding itu artinya mungkin dalam hari pertama kerja, hari kedua kerja itu kita nggak bekerja, kita belajar. Oke, perusahaan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dulu waktu saya di salah satu perbankan di Indonesia gitu ya, saya itu ada badinya namanya. Badinya itu adalah yang ngebantu saya onboarding. Jadi pada saat masuk ke kantor, saya ditemenin sama namanya badi. Badi program itu berdurasi 2 sampai 3 bulan. Kalau ada pertanyaan apapun terhadap pekerjaan, saya tanya ke badi saya gitu. Nah, itu kalau perbankan, karena perbankan itu perusahaan yang sehat. Secara profit bagus, secara aset stabil gitu. Tapi kalau teman-teman masuk di startup, jangan harap lah ada body gitu. Onboarding juga nggak ada. Hari 1 masuk langsung kerja gitu. Dan emang seperti itu, ya, emang seperti itu. Kalau teman-teman nggak suka dengan seperti itu, cari perusahaan korporat, masuklah ke Astra, ke BCA, ke BSI, Mandiri dan seterusnya. Karena mereka ada sistem onboarding, ada sistem membuat pegawainya itu yang baru masuk ada temennya. Kalau misalnya di startup, perusahaan-perusahaan baru, agensi digital, ya nggak ada yang namanya badi-badian gitu ya, masuk langsung kerja. Nah, yang teman-teman, saya pengen fokusnya di sini. HRD ini, ya, sama user interview ini ada perbedaan teman-teman. Ini ada perbedaan, oke? Perbedaannya kalau HRD ini dia melihat dari sikap, ya, sikap kita. Dia menilai sikap kita, bukan karena sikap kita buruk atau sikap kita baik, enggak seperti itu. Tapi mereka melihat sikap kita apakah itu sesuai dengan kantor, ya, sesuai dengan kantor atau enggak. Saya kasih contoh. Saya pernah kerja di perusahaan yang isinya dari direktur, manajemen sampai pemegang saham itu orang Australia semua. Itu orang Australia semua, teman-teman. Dan teman-teman tahu, di kultur Australia, kalau tidak suka itu datang ke mukanya terus diajak ngomong. Kalau misalnya nih ya, saya berbuat salah, itu manajemen langsung datang ke muka dan bilang, you did something wrong. Nah, itu kan kultur yang tidak ada di Indonesia. Kalau di Indonesia, saat ada kesalahan,
di antara dikasih tertulis ya kan, atau minta HRD-nya ngomong atau seterusnya. Kalau kultur Australia itu to the point, muka ke muka, mata kita dipandang dan dibilang kamu itu salah bos, kayak gitu. Nah, HRD melihat calon kandidatnya, apakah dia bisa menghadapi kultur kantor? Apakah kultur kantor cocok atau tidak dengan dia? Saya juga pernah kerja di Korea, di perusahaan Korea gitu ya, perbankan Korea. Kulturnya juga berbeda. Kulturnya itu lebih halus, ya kan, banyak ngobrolnya, banyak negosiasinya. Saya juga pernah kerja sama orang Singapura, mereka kiasu ya, semangat banget, ambisius banget, dan mereka juga sama, kalau nggak suka langsung bilang ke depan muka gitu. Saya juga pernah kerja di perusahaan yang murni lokal. Kalau murni lokal tuh kebanyakan WhatsApp ya, kebanyakan ini tanda emoji ini. Dan itu adalah hal-hal yang sangat menarik dari setiap perusahaan. Mereka itu ada kulturnya masing-masing, teman-teman. Ada kulturnya masing-masing. Jadi HRD itu memilih-milih juga orang karena dia pengen memilih orang yang cocok nggak sama kultur kantor kayak gitu. Jadi sikapnya bukan baik atau buruk, namun cocok atau tidak dengan kultur kantor, teman-teman. Sekarang saya pengen tahu, teman-teman sekarang pernah nggak masuk ke kantor dan kulturnya sangat berbeda? Apa yang paling berbeda? Yang bikin teman-teman shock? Taruh di kolom komentar. Coba taruh. Hmm, pada diem-diem aja nih. Nggak ada yang ada pengalaman kultur shock nggak? Shock sama kultur perusahaan atau organisasi yang baru gitu. Lebih bisa nerima aja sih Kak kalau beda tuh. Oke. Ya, ada lagi. Ini nggak ada ya. Oke. Nah, em, yang kalau misalnya tadi kan HRD itu kan dari eh, kultur kantor ya, kultur organisasi gitu ya. Nah, kalau dari user, ya user itu atasan, itu dari kompetensi teman-teman. Bisa kerja apa enggak? Kompetensi. Ya. Kompetensi. Nah, ini biasanya ada case study, ya kan? Ada case study, terus ada presentasi, ya kan? Mereka ajak ngobrol, tanya-tanya hal teknis gitu. Contohnya pada saat saya jadi konsultan dulu, itu banyak pertanyaan-pertanyaan teknis banget. Mereka tanya seperti ini. Menurut kamu konsultan itu apa? Kalau misalnya di kejadian seperti ini, gimana cara menghadapinya? Kalau misalnya ada kasus seperti ini, gimana cara kamu bikin proposalnya? Jadi waktu itu saya bikin PPT, ya kan, buat bikin proposalnya dan seterusnya. Jadi mereka itu mengkaji bagaimana kita menghadapi sebuah kejadian, gitu. Bagaimana kita menghadapi sebuah kasus. Nah, HRD itu ngeliat kecocokan dengan kultur, user itu melihat kemampuan kita terhadap permintaan-permintaan kantor nanti, kayak gitu. Kalau kedua ini udah cocok, ya udah oke, ya dapat tawaran kerja. Ya, dapat tawaran kerja, selesai di sini. Nah, sekarang enaknya teman-teman, di awal ini, kalau misalnya kita ngomongin gaji dan seterusnya, biasanya udah masuk di bagian HRD. Jadi pada saat di lowongan aja itu udah ditanya, kamu mau gaji berapa, ekspektasi kamu berapa, dan seterusnya. Bahkan ada beberapa lowongan yang nunjukin langsung kan, gaji kamu segini, range-nya segini gitu. Nah, apakah bisa kita minta gaji di atas yang ditaruh di website? Ya bisa aja, asalkan negosiasinya bagus gitu ya. Kita ajak ngobrol dan bilang bahwa emang kita punya kemampuan untuk mendapatkan gaji sekian gitu. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Sampai di bagian sini, di proses ini, ke-6 proses ini. Ya, oke. Nah, jadi secara general ya, kita udah standarisasi proses lamaran kerja. Ya, kalau teman-teman mungkin dengar Mekari ya, dengan softwarenya bernama Talenta, dengan Glints ya kan, dengan Deals, ini LinkedIn, mereka itu udah filter langsung gitu ya. Makanya di satu sisi, kalau teman-teman taruh data teman-teman di Glints ya, di Deals, di LinkedIn, pasti ada rekomendasi pekerjaan. Mereka itu merekomendasikan pekerjaan sesuai dengan resume yang teman-teman taruh. Mereka melihat kata kuncinya. Jadi resumenya seperti ini, maka cocoknya pekerjaan seperti ini. Sama gitu.
HRD juga mendapatkan rekomendasi pegawai, calon kandidat gitu ya. Si pelamar kerja juga mendapatkan rekomendasi pekerjaan yang cocok. Habis itu pada saat mereka teman-teman upload, dapat rekomendasi, teman-teman lamar, si HRD-nya bakal dapat 10 rekomendasi CV yang sesuai dengan pekerjaannya otomatis. Habis itu sistem memberikan data LinkedIn ya, karena ujung-ujungnya ini bakal dicek teman-teman. LinkedIn ini bakal dicek ya. Teman-teman sendiri deh, kalau teman-teman ngelihat orang LinkedIn-nya nggak bener, LinkedIn-nya kosong, LinkedIn-nya nggak berisi, ya nggak percaya kan? Maksudnya kalau kalau kita ngeliat orang gitu ya, secara profesional, dan dia nggak ada LinkedIn, LinkedIn-nya kosong, dan seterusnya. Coba, teman-teman sendiri, apa yang teman-teman rasain? Ragu? Mungkin nggak sih dia bisa bekerja? Cemas? Ya kan? Tapi kalau LinkedIn-nya penuh, ada konten, ya kan, tertulis dengan rapi, tujuannya apa, dia siapa, teman-teman akan lebih mendapatkan kepercayaan. Kayak gitu. Itu adalah hal yang wajar. Ya, itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau teman-teman perspektifnya diubah, LinkedIn ini itu bisa jadiin senjata untuk meyakinkan orang terhadap kemampuan teman-teman dan potensi teman-teman. Makanya kalau teman-teman pernah dengar orang-orang yang tidak bisa kerja tapi dapat pekerjaan cuma gara-gara IG-nya bagus, cuma gara-gara LinkedIn-nya bagus, ya karena mereka bisa mempengaruhi orang dengan LinkedIn yang cantik tersebut. Jadi mereka dapat pekerjaan tersebut, padahal mereka nggak bisa kerja, tapi gajinya tinggi. Pasti pernah teman-teman ngeliat orang kayak gitu. Ini orang nggak bisa kerja, kok dapat kerjaan sih? Ya karena LinkedIn-nya bagus, IG-nya bagus, brandingnya bagus, sampai orang percaya. Ya bisa dibilang penipu, tapi ujung-ujungnya dapat kerja, dapat gaji tinggi, dan susah juga gitu kalau misalnya udah dapat kerja. Apakah dipecat, kena pesangon, kacau lah, berat itu. Jadi kalau teman-teman udah pernah melihat orang seperti itu, ya jangan sampai teman-teman jadi korban gitu ya. Maksudnya posisi yang bisa teman-teman ambil, malah nggak keambil, malah diambil oleh orang-orang yang nggak bisa kerja. Tapi mereka dapat kerjaannya cuma gara LinkedIn-nya bagus, resumenya cantik. Jangan gitulah, ya. Personal branding-nya oke gitu. Jadi kalau teman-teman udah tahu dan udah pernah ngalamin dan pernah lihat kayak gitu, mikirnya jangan kurang ajar tuh orang. Enggak, jangan gitu. Tapi mikirnya, oh bisa nih gue manfaatin, gue juga bisa gitu loh. Tapi teman-teman jangan nggak bisa kerja gitu ya. Ngelakuin hal yang sama, tapi tetap bisa kerja kayak gitu. Ya, bahasa kalau gamer gitu ya, game the system bro. If you know the system, game the system. Ya kan? Jangan menyerah sama keadaan gitu, jangan pelan ludah sama kenyataan, enggak kayak gitu. Kalau lu tahu orang bisa diubah persepsinya, kalau lu tahu orang bisa dipengaruhi persepsinya cuma gara-gara konten di IG bagus, konten di LinkedIn bagus, konten di TikTok bagus, ya, maka lakukanlah hal yang sama. Tapi jangan menipu mereka dengan catatan pada saat kamu dapat kerja gara-gara personal branding yang oke, jangan kamu nggak bisa kerja gitu. Bisa kerja, mampu, kompeten, ya, kayak gitu. Terus pada saat udah dicek LinkedIn-nya, rekruter suka, ya kan, masuk ke 3-5 kandidat itu dipanggil, kayak gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke praktek, teman-teman. Ya, kayak gini. Saya bakal kasih teman-teman contoh resume saya sendiri ya. Jadi uh, kita buka-bukaan aja ya, nggak usah apa namanya, nggak usah apa tutup-tutupin diri atau apalah gitu. Nah, itu resume saya teman-teman, teman-teman bisa ngecek. Masuk ya? Filenya masuk nggak? Oke, masuk. Masuk. Sip, 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 sip. Nah, teman-teman lihat deh, cara penulisan resume yang membuat saya bisa pindah-pindah ke beberapa kantor gitu ya. Teman-teman lihat sendiri. Saya tuh pernah kerja di Telkom, ya kan, di Hana Bank, eh, Ledger Awal juga. Ini kan sebenarnya berbeda-beda. Telkom itu telecommunication, BUMN gitu ya. Hana Bank itu perbankan. Ledger Awal ini adalah B2B SaaS ya, startup gitu ya. Kenapa kok bisa pindah ke sini, terus pindah ke sini dengan waktu yang cepat pula? Ya karena saya berhasil meyakinkan pembacanya terhadap
resume saya kayak gini, kayak gitu loh. Nah, teman-teman perhatiin yang membuat orang itu bisa tumbuh kepercayaannya karena ini ada angkanya 35%, a team of five ya kan. Terus ada kata kunci annual revenue ya. Ada kata kunci 98%, 15, 30 gitu ya. Mungkin angka ini trivial banget ya. Tapi angka itu membuat orang lebih yakin dan angka itu sesuatu yang membuat orang itu lebih bulat. Kenapa begitu? Karena manusia memang suka angka. Persetan deh lu nggak suka matematika, persetan lu nggak bisa hitung-hitungan fisika gitu ya. Tapi kalau udah ngeliat angka, kita bisa mengambil keputusan yang sangat jelas. Ke restoran, harga biaya makanannya 20.000 per piring, ya kan? Langsung tuh otak kita mikir, wah ini 20.000 nih bisa ini segala macem, ya kan? Kalau cuma dikasih nama gitu ya, nasi goreng, nggak ada angkanya, kita nggak bisa mengambil keputusan. Tapi kalau tiba-tiba ada angkanya, nasi goreng 10.000, oh ya nggak apa-apa, murah gitu, boleh bisa dibeli gitu. Dan sama, teman-teman juga harus ngelakuin hal yang sama dengan resume teman-teman, ya. Ada angkanya. Manusia tuh suka banget dengan angka. Kita benar-benar cinta sama angka. Walaupun kita nggak bisa matematika dengan cakep, ya, kita nggak bisa fisika, kimia segala macam. Tapi kalau ada angkanya, we love it. We love it, ya. Perjalanan ke mall, apa yang ditanya? Berapa lama ke mall tersebut? 20 menit. Langsung kepikiran, oh 20 menit. Kalau misalnya kita mau pesan GoFood, langsung mikir, harga GoFood berapa? 25.000. Terus kalau Grab berapa? 28.000. Pasti pilih GoFood, lebih murah 3.000 kan? Kenapa? Karena ada angkanya. Kalau ada angkanya, udah we love it. We just make decision. Ya, selama ada angka, keputusan itu bakal muncul, teman-teman. Selama ada angka, keputusan itu bakal muncul. Ya. Tapi ini konteksnya pekerjaan ya. Kalau konteksnya cinta, enggak deh. Siapa? Kalau konteksnya cinta bisa jadi mau angka lu bagus juga nggak dapet cewek gitu, nggak dapet pacar. Karena ada mainnya perasaan gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin kerja, purely angka, ya uang masuk, gaji, uh, resume segala macam itu angka. Kayak gitu. Kayak ada pertanyaan nih dari Kariski. Berarti profil summary nggak dipakai ya? Saran saya enggak sih, nggak dipakai. Ganggu. Betul, Kak Alvin. Angka menunjukkan data. Yes, betul sekali. Nah, sebelum kita ke prakteknya ya, saya mau sekali lagi ingetin teman-teman ya. Nih, prinsip resume ATS itu satu halaman, tidak ada warna selain hitam dan putih, menggunakan bahasa Inggris ya. Tolong menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Kalaupun mungkin secara verbal nggak apa namanya nggak rapi atau misalnya secara verbal kurang, tapi sebenarnya secara tertulis bisa menggunakan bahasa Inggris. Diisi dengan identitas diri, kontak, pengalaman kerja, pendidikan organisasi ya, menggunakan kata yang kuat. Enggak. Eh, Kalau foto mungkin ini di daerah ya Kabida ya, tapi maksudnya secara regional ya. Tapi kalau di kota-kota besar kayak di Jakarta, di Surabaya, di gitu-gitu, foto nggak dipakai ya. Karena mereka pakai sistem kayak Glints, kayak LinkedIn gitu ya. Kalau misalnya ada foto, malah di filter nanti resumenya. Tergantung daerah aja. Mungkin kalau di daerah Kalimantan gitu ya, itu masih menggunakan foto. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah kota besar gitu ya, kayak di Jakarta, daerah Bogor, biasanya udah nggak pakai foto gitu. Karena kenapa begitu? Karena mereka buka lowongan udah bukan mulut ke mulut lagi, tapi udah pakai LinkedIn, udah pakai Glints, dan kalau pakai sistem LinkedIn sama Glints ya taruh foto, dibuang resumenya. Karena kan bukan ATS, ATS kan nggak pakai foto, kayak gitu. Terus menggunakan kata yang kuat ya, seperti manage ya, lead. Saya tunjukin cara pembuatannya. Menggunakan persentase angka ya ketimbang kata-kata kualitatif ya kan. Karena kualitatif ini nggak menunjukkan apa-apa. Ini question mark besar gitu. Oh, poiki gitu. Tapi kalau misalnya ada angka, oh mantap kayak gitu. Ya.
Nah, ini adalah datanya ya. So this one is no, this one is no, this one is love it ya. Ini udah kasih kata love gitu ya. Oke, mari kita masuk ke elemen praktek. Kita akan coba bikin apa namanya, deskripsi pekerjaan untuk sales teman-teman ya, untuk sales ya. Saya mau teman-teman coba kasih saya apa sih job description orang sales, coba taruh di kolom komentar. Oke ya. Nah, sekarang saya tulis apa namanya, sekarang saya tulis sesuai format ya. Misalnya saya adalah sales. Oke, mantap teman-teman. Sales representatif. Begitu ya. Jakarta. Oke. Biasanya kalau teman-teman yang baru datang, saya kirimin lagi resume saya ya. Saya kirim lagi resume saya. Terus, oke. Oh, ada Kak Hasna. Halo Kak Hasna. Nah, teman-teman kalau buka resume saya lagi tuh yang saya kirim, mungkin ya kita coba PT ABC ya, PT ABC ya kan. Nah, ini Jakarta gitu ya. Jakarta. Oke. Perannya sini adalah sales. Oke, sales. Terus dari 2023 now gitu ya. Sekarang now gitu. Oke, kita lihat sebelum teman-teman mencapai target penjualan. Oke, kita taruh ya. Oke, memasarkan. Siap. Offer, present, and sell products. Keren. Ya. Terus apa lagi nih? Melakukan negosiasi dengan pelanggan. Oke, siap. Mampu menjalin komunikasi. Oke, Karian. Mantap. Oke, bisa cara penjualan, strategi penjualan. Siap, luar biasa. Oke, saya kecilin dulu. Ini. Oke. Oke. Nah, kita udah dapat nih dari teman-teman semua. Apa sih job description seorang uh, sales ya? Nah, sekarang katakan saya udah bekerja selama 1 tahun di dunia sales ya, di PT ABC, oke? Dan selama 1 tahun itu, saya berhasil menjual 10 mobil. Jangan deh, kecil banget ya. Uh, Selama setahun saya berhasil menjual 20 mobil gitu ya. Alhamdulillah ya, 1 bulan kebeli 2 gitu ya. Terus dari 20 mobil yang kejual itu sebenarnya saya udah ngobrol sama 100 pelanggan gitu ya. Orang datang ke dealer, orang datang nanya-nanya gitu ya. Yang nanya-nanya biasanya 100 orang per bulan gitu ya. Jadi dari 100 orang yang bertanya-tanya, ada 2 orang yang beli gitu. Nah, yang nanya 100 orang per bulan, terus dan mereka pengen test drive gitu ya. Kecilin lagi deh. Saya harap teman-teman masih bisa baca. Terus berhasil menjual 20 mobil ya kan, yang lainnya 100 orang per bulan. Nah, negosiasi terus nanya-nanya, yang nanya 100 orang per bulan, dan mereka pengen test drive, pengen tahu fitur mobil ya. Terus harga sama asuransi ya. Kalau misalnya kita jualan mobil itu ada harga sama asuransi ya. Membantu 20 orang pelanggan membayar gitu ya dengan kartu kredit, dengan kredit dan asuransi gitu. Nah,
Biasanya kalau resume yang lemah, ya, dia itu nulisnya seperti ini, teman-teman. Ya, dia nulisnya seperti ini, mencapai, memasarkan, over present, gitu-gitu. Ini masih dianggap lemah, gitu. Kenapa dianggap lemah? Karena ini menjelaskan sebuah pekerjaan, ya. Sedangkan kalau di resume yang indah, itu nggak menjelaskan sebuah pekerjaan, namun menjelaskan sebuah pencapaian, ya. Jadi saya arahin teman-teman untuk buka ketiga AI ini. Oke. Nah, terus oke, saya copy dulu, ya. Saya buka Gemini gitu ya. Oke. Kita kasih konteks dulu ya. Saya Muhammad Ahwi Karunyado, kan? Ingin melamar ke ke dealer mobil PT YYY, ya. Posisi supervisor gitu ya. Karena sudah punya pengalaman sales selama 1 tahun di PT ABC. Oke, itu ya konteks pertama, kita kasih dulu konteksnya. Mohon tulis ulang pengalaman saya beserta penjualan saya, ya, menjadi maksimal 3 bullet points dalam bentuk bahasa Inggris. Tujuannya untuk ditaruh di resume sehingga meyakinkan pembacanya, yaitu si recruiter. Oke, versi ATS. Berikut. Nah, ya. Kita lakukan yang sama ke ChatGPT, ya. Kita lakukan yang sama ke si Claude. Oke. Nah, ini kita bisa langsung rekomendasi dari si AI-nya ya. Dia si Gemini itu ngeluarin 3, teman-teman. Oke. Si kita lihat GPT, kita lihat si Oke. Nah, saya pribadi, saya akan baca dulu nih dari rekomendasinya. Hmm. Saya pribadi suka ini deh, yang ini aja. Ya, saya suka yang ini. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman semua, ya. Sebagai HRD, teman-teman bakal pilih yang sebelum atau yang sesudah? Lebih yakin yang mana? Sebelum atau sesudah? Coba. Taruh di kolom komentar, silakan. Nah, yang sesudah karena jelas. Lebih meyakinkan. Betul, betul. Coba. Nah, dijelaskan impact-nya. Betul, betul sekali, betul sekali. Ada, ya, kita lihat baik-baik ya. Ada angkanya, ada 100 potensial customer, ya kan? Ada 20 customer yang kita bantu pembayarannya, eh, asuransinya, kartu kreditnya, dan segala macam gitu ya. Jadi, ini yang bikin HRD itu yakin. Karena jelas, ya. Dan pada saat HRD-nya ngebaca, dia bisa mikir gini, oke, sekarang di PT YYY, tadi kan kita mau apply ke PT YYY kan, saya balik lagi ke sini.
Ya. Yang dipikirin HRD adalah sekarang PT YYY menjual ya 20 mobil setahun ya. Bila Ahwi Karuniado masuk, maka dia bisa menjual 20 mobil lagi tambahan. Berarti PT YYY akan menghasilkan 40 penjualan dalam 1 tahun. Gitu ya. Bos pasti senang karena pendapatan perusahaan naik 100% berkat si kandidat yang bernama Edo. Kayak gitu. Itu yang dipikirin HRD. Jadi kalau teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman ternyata bekerja di HRD gitu ya, bekerja atau melamar kerja atau apapun, teman-teman itu benar-benar harus bisa ngebawa perbedaan yang besar. Kalau misalnya teman-teman adalah sales, sebelum masuk perusahaan YYY menjual 20 mobil setahun. Setelah kamu masuk, PT YYY masih menjual 20 mobil setahun. Berarti kan kamu nggak ada gunanya, kayak gitu loh. Ya. Nah, kalau misalnya bisa naikin revenue, naikin pendapatan, ya pasti disukai gitu. Jadi, recruiter juga memikirkan hal seperti ini, teman-teman. Inilah adalah hal yang pertama yang dibaca dari membaca resume tersebut. Ya. Si abang ini, dia bisa ngebawa apa sih ke perusahaan yang sekarang gitu. Oke? Ini, jadi HRD itu nggak cuma ngurus admin, ngurus BPJS, segala macem. Enggak, mereka juga ngurusin bisnis. Mereka mikirin loh bisnis itu. Kalau misalnya ternyata si bosnya minta, saya mau cari sales ya, gaji budget bulanannya itu 10 juta untuk gaji, ya kan? HRD-nya langsung mikir, oke 10 juta ini dapatnya dari mana? Siapa yang bisa di-hire dengan gaji segitu? Siapa sih yang mau gitu loh? Dia harus mikirin kayak gini-gini gitu. Jadi nggak cuma sebatas oh iya nyari pegawai diisi slotnya dan segala macem gitu, enggak kayak gitu. HRD itu benar-benar mikirin hal-hal seperti ini juga. Dan itulah kenapa kalau teman-teman membantu si HRD-nya bahwa teman-teman bisa meyakinkan, bisa membawa perubahan ini dan segala macem, ya udah itu udah selling banget gitu ya, udah selling banget. Itu harus di bold ya Kak untuk pencapaiannya. Kalau bisa di bold silakan di bold, kalau nggak mau di bold juga nggak apa-apa, bebas, santai saja. Karena kan intinya CV ATS itu kan warnanya hitam dan putih. Ini putih, ini hitam gitu loh, ya. Boldnya jadi warna hitam. Ya jangan bold warna kuning atau biru atau apa segala macam enggak. Ada pertanyaan nggak? Atau teman-teman mau ngobrol gitu bersuara silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Ini nggak ada yang mau ngomong apa? Ya Pak, boleh izin bertanya Pak? Mangga, mangga. Nama saya Rehan. Untuk ini saya bertanya perihal format PDF atau Word karena memang kemarin sempat saya ada pengalaman. Saya naruh kota kan harus bahasa Inggris ya untuk di CV-nya. Gitu. Jadi dari kota kan saya kuliah di Jawa Timur, Malang, itu East Java ya saya tulis. Cuman pas saya cek lagi CV saya, itu pakai PDF memang. Saya cek lagi CV saya, ternyata saya malah kebacanya itu dia di programmer karena Java. Jadi ITS-nya tuh baca itu JavaScript begitu. Oh, ya. Iya, itu gimana ya Pak solusinya? Terima kasih. Oke, oke. Kalau kayak gitu, itu yang unik banget ya. Eh, apa namanya? Ini adalah salah satu case yang benar-benar mengabsahkan bahwa kalau teman-teman bikin CV, jangan pakai bahasa Indonesia dulu gitu loh, karena aneh nanti. ATS itu emang lebih suka bahasa Inggris. Terus kalau misalnya tadi ya Java gitu kan Jawa dihitungnya jadi Java kan. Nah, ini spesifik aja Mas, terus aja Malang.
nggak apa-apa. Atau Purwokerto gitu, nggak apa-apa. East Mojokerto Javanya Jawa Timurnya nggak perlu berarti ya Mas? nggak Langsung perlu. Malang aja. Oke, Iya benar. oke, terima kasih Mas. Sip. Mojokerto. Langsung aja to the point. Kak Iza boleh bersuara nggak? Waduh, saya sungkem nih sama lulusan S2 nih. Saya masih S1 loh. Ini saya lagi nyari LPDP nih. By the way, ini kan 30 orang nih di Zoom meeting ini. Doain saya terima LPDP ya guys ya. Karena katanya kalau 30 orang berdoa diterima. Kak Iza pasti sini nggak? Mau bersuara aja nggak? Kita ngobrol. Ya, selamat siang, Mas. Siap? Siang? Ya, Gimana? eh, ya ini saya mau bertanya perihal pembuatan CV ini sama resume ya. Mm-mm. Halo, ini suara saya kedengaran nggak, Mas ya? Kedengaran masuk Pak Eko? Oke, siap. Eh, Selama ini saya sudah buat CV sama resume. Ya. Cuman belakangan saya sering kirim email atau saya kirim lewat via Jobstreet. Itu saya tidak pernah dipanggil, Mas. Gimana, Mas ya, pencerahannya ya? Mohon izin, Mas. Terima Ya. kasih. Siap, baik. Pertama teman-teman, kalau Kak Iza terutama ya, apakah CV-nya udah sesuai dengan format ATS? Oh iya, terkait formatnya itu, pertama saya pernah coba yang ATS ini, Mas, tanpa Ya. foto. Nah, itu juga nihil juga hasilnya. Nah, terus saya kemarin ada tanya ke kawan kan, dia bilang boleh coba pakai foto aja biar kelihatan profesional katanya. Ya udah saya coba, saya ubah ke yang ada fotonya, Mas. Tapi masih juga nggak dipanggil. Oke, baik. Nah, Terima kasih. terima kasih. Ya, sama-sama. Pertama, Mas, kalau misalnya Mas apply berdasarkan sistem ya, dari Glints, dari Deal Job, dari LinkedIn, sekali lagi gunakanlah CV ATS yang tanpa foto. Ya, kenapa begitu? Karena sistemnya memang sangat strict. Dia itu hanya melihat keyword, kata kunci. Jadi itu kenapa angka seperti yang saya tunjukin ini sangat penting. Ya, angka ini sangat penting. Kalau misalnya nggak ditaruh, nggak ada kata kuncinya, dia nggak akan mengerti gitu. Itu satu. Kedua, tolong sekali lagi, beneran kalau untuk melamar pekerjaan di website, ya seperti di Cake Resume dan seterusnya, tolong bener-bener nggak pakai foto, ya. Karena memang sistemnya seperti itu gitu loh. Kalau misalnya ragu gitu ya, saya tunjukin aja. Ini adalah resume ATS yang dibilang Harvard paling sempurna. Ada fotonya nggak? Nggak ada kan? Karena memang standarisasi ATS itu ya seperti ini gitu. Nggak kiblatnya ini. Mau pakai LinkedIn, mau pakai Indeed, Jobstreet segala macam. Memang inilah kiblatnya. Jadi ya jangan kreatif gitu ya. Kecuali kalau misalnya bekerja di dunia kreatif, kayak bikin video editor, audio editor, silakan. Tapi kalau misalnya teman-teman bekerja di dunia kerah putih ya, contohnya sebagai konsultan, lawyer, investment banking, product manager, project manager, itu kan kerah putih, pekerjaan kerah putih ya. Ya, inilah kiblatnya gitu. Jangan melenceng-melenceng ya, jangan melenceng-melenceng ya. Kayak gitu. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Tip. Tuh. Kedua, kalau email Mas, permainan di email itu adalah permainan kata-kata. Saya kasih tunjuk aja. Ini saya lamar kerja untuk posisi itu. Nah, ya. Nah, ini deh. Nah, coba lihat. Saya lamar kerja, ini email yang saya kirim, ya. Di email ya, saya langsung beritahu bahwa oke, saya Muhammad Awi Karuniado, saya apply ke posisi marketing specialist role, ya. Saya product manager saat ini, tinkering with social media, ya, tertarik untuk mendapatkan ini, ya. Nah, ini adalah dua kalimat ini adalah hal yang standar. Everyone can make it, ya. Semua orang bisa nulis gitu ya. Hasna bisa nulis segala macam. Nah, tapi ini yang paling penting. Why? Why I am fit? Kenapa saya fit? Ya, saya punya pengalaman di PM, product management, untuk mencari tren
di sosial media. Saya berhasil menumbuhkan TikTok pribadi dari jadi 10K ya. Dan Instagram jadi 6.000 ya. Saya punya pengalaman untuk ngurusin KOL sama berbagai macam stakeholder. Nunjukin bener-bener kenapa sih saya cocok untuk posisi tersebut. Dan ini ada hal yang standar, kita harus pakai ini kemana-mana gitu. Misalnya freelance recruiter ya, saya tunjukin nih. Saya sekarang freelance recruiter untuk perusahaan namanya Koinekin ya. Ini coba dilihat. I saw your post on LinkedIn, ya kan? Saya tertarik. Terus saya jelasin nih, kenapa sih product manager tertarik untuk menjadi recruiter? Jawabannya, karena saya punya pengalaman seperti itu. Saya bagian dari Cakap waktu itu, meng-hire 50 orang prakerja. Ya. Ini saya nggak tulis di resume yang ini. Saya nggak tulis. Kenapa nggak tulis? Ya, karena nggak relevan di resume saya. Tapi saya pernah ngelakuin ini. Saya punya sertifikasi HR dari Atmajaya, ya. Punya pengalaman tim, punya IELTS 8, dan seterusnya. Ini kan membantu dia, why I am fit for the role. Ya, jadi kalau teman-teman kirim email, jangan cuma ini saya tertarik untuk posisi ini, terus ini resume saya baca deh. Gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Harus bikin kayak gininya. Harus bikin kayak gininya, kayak gitu. Kenapa sih teman-teman cocok untuk posisi tersebut? Ya, semua orang itu suka kalau disuguhin. Ya, semua orang suka kalau dikasih. Jadi kamu kasihlah argumen terbaik untuk si pembaca HRD tersebut. Ya, saya juga pernah ikut proses apa namanya rekrutmen perusahaan Australia ya. Ini to the point aja nih. Tuh saya menjadi product manager, ya kan, punya pengalaman B2B SaaS di BUMN. Saya punya referral Rahmisha Putri kalau misalnya mau dihubungin bebas gitu ya. Terus dia reply dengan cara minta gaji dong ya. Saya tunjukin gaji saya gitu loh. Saya dapat gaji 300 juta setahun di apa namanya? Di salah satu perusahaan yang pernah saya kerja lah gitu. Gaji saya 300 juta setahun gitu. Dan itu belum lagi bonus-bonus yang lain. Makanya saya berani minta angka segini sama si rekruternya gitu. Nah, kalau ini perbedaan kultur ya. Kalau perusahaan luar negeri, dia to the point aja, bro. Gaji lu berapa sih? Coba. Kalau perusahaan Indonesia udah kayak main petak umpet, ya kan? Kadang gaji lu berapa, negosiasi segala macam drama. Tapi kalau di luar negeri enggak, to the point aja. Lu gaji berapa, lu mau berapa, titik, selesai. Dan saya jelasin satu persatu gitu. Jadi email itu nggak cuma nunjukin data, tapi menjelaskan dan menceritakan. Dan kalau bisa bullet point saja. Udah saya minta segini, poinnya segini, dan seterusnya. Ya. So again, jangan meremehkan email. Jangan sampai email itu digunakan untuk cuma kirim-kirim resume atau apa, nggak kayak gitu gitu. Saya juga iseng-iseng waktu itu lamar sebagai TOEFL atau IELTS ya, tutor gitu ya. Asik juga ngajar anak-anak. Saya punya ini, pengalaman ini, argumennya apa gitu. Nah, udah pakai aja kayak gini terus. Dan kalau misalnya belum dipanggil-panggil, pertama, perbaiki dulu emailnya. Seperti ini, bikin argumentasinya. Itu satu. Kedua, resumenya harus pakai ATS dan sebar-sebarin. Nah, ketiga, kalau udah disebar, kita udah permainan angka aja, Mas. Ya, permainan angka. Angkanya seperti ini, 100 kamu lamar, ya kan? Paling yang manggil cuma 5, kayak gitu. Ya. Mungkin 200 yang kamu lamar, yang panggil cuma 5. Dari 5 ini, ya palingan yang masuk interview atau masuk ke tahap terakhir tuh cuma 2 gitu ya. Nanti baru yang kasih tawaran 1, kasih tawaran tuh 1 kayak gitu. Jadi permainan angka aja. Jadi kamu tinggal gedein di bagian sininya, perbanyak di sini. Lempar terus, ya, lempar terus. Kasih argumen, lempar terus, kasih argumen, lempar terus, kayak gitu. Mencari kerja adalah pekerjaan full time, jadi jangan nyerah, harus terus-menerus dan berikan argumen terbaik kenapa kamu pegawai yang cocok, kandidat yang cocok. Ya, saya transparan banget loh, gaji saya tunjukin ke teman-teman semua, ya, nggak ada yang perlu ditutup-tutupin, santai saja gitu loh. Nah, kalau di resume kita kelihatan loncat-loncat perusahaan gimana dalam jangka waktu di bawah setahun. Nah, saya mau buka aja resume saya teman-teman. Ini ya, ini resume saya. Teman-teman kalau lihat nih, saya itu loncat-loncat parah loh. Parah banget. Nih
Juni 2023, Desember udah cabut, berarti kan cuma 8 bulan. Ini saya di Telkom nih, di Telkom. April, Mei udah hilang gitu. Padahal Telkom ini adalah BUMN salah satu yang terbaik ya, dan selama saya bekerja di sini saya dapat gelar menantu idaman gitu ya. Tapi ya saya cabut aja gitu. Nggak peduli. Mantu idaman lah, apalah segala macam, nggak peduli. Terus bawahnya saya di Ledger All di sini ya hampir 2 tahun ya, karena nyaman, enak, hampir 2 tahun. Di Learning Resources 1,5 tahun lah, 12 bulan, 13 bulan gitu. Nah, kenapa saya pindah-pindah gini? Ya, jawaban simpelnya adalah gaji. Ya, saya tuh pekerja dan saya pedulinya gaji. Tuh. Makanya pada saat saya dari kantor sini ke sini itu naik gaji 2 kali lipat. Saya iseng dong apply ke Telkom, naik lagi. Iseng dong sini, naik lagi. Gitu. Saya naik gaji terus dari situ. Terus pindah-pindah aja. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu kenapa pindah-pindah? Saya akan langsung melihat HRD-nya dan berkata, saya mencari keuntungan yang besar. Saya ingin menaikkan gaji yang bagus. Kayak gitu. Bahkan saya pindah-pindahnya nggak cuma pindah-pindah perusahaan, tapi pindah-pindah peran. Ini konsultan, ini produk sama project, ini go to marketing, ini HRD. Kayak gitu. Perusahaannya juga beda. Learning Resources ini jualan jasa. Ledger Awal ini jualan buku akuntansi, kan software akuntansi. Telkom adalah telekomunikasi, jualan kabel internet. Ya. KBH Nabeng adalah bank. Kayak gitu. Ini adalah media. Kayak gitu. Pindah-pindah, pindah peran, pindah bisnis dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Gitu. Satu persatu pindah-pindah. Kenapa saya ngelakuin itu? Tadi saya maunya ini, bos, dolar. Bos. Saya maunya duit. Nggak mau yang lain lah, udah. Gitu ya. Ini out of topic dikit, tapi teman-teman harus tahu, sebagai pegawai, kita cuma bisa pilih 2 dari 3. 1, gaji yang bagus. 2, teman yang baik. 3, kesempatan belajar yang cukup. Ya. Kalau kamu bekerja, kamu cuma bisa pilih 2. Mungkin cuma bisa dapat gaji yang baik dan teman yang baik. Belajarnya enggak. Atau mungkin teman-teman dapat gaji yang baik, kemampuan untuk kesempatan untuk belajar yang bagus, tapi teman-temannya toksik. Ya udah. Kamu cuma bisa dapat 2 dari 3. Kalau kamu milih-milih, ya susah gitu loh. Kalau saya sih, saya cuma peduli 1 sih, dolar aja. Mau temannya toksik, mau saya nggak belajar di kantor, atau misalnya saya ngelakuin hal yang sama berkali-kali, atau bosen di kantor, nggak peduli. Yang penting, this. Money, 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 bro. Kalau misalnya saya pengen belajar, beli course di luar, beli di Revoyu, Purwadika, kayak gitu. Real aja. HRD juga paham lah, semua orang pindah-pindah sekarang. Kalau nggak pindah-pindah juga nggak dapat naik gaji gitu ya. Teman-teman ingat, kalau teman-teman kerja di kantor yang sama lebih dari setahun aja. Misalnya teman-teman mulai gaji di 2024 gaji 10 juta, 2025 nanti paling cuma naik 5%. Aduh, kecil banget. Kalau misalnya pindah, bisa naik gaji 20% kayak gitu loh. Saya pindah-pindah. Kalau nggak mungkin saya di umur 27 tahun, umur saya 27 tahun, dapat gaji 300 juta setahun, nggak mungkin kalau bukan pindah-pindah. Ya, pindah-pindah. Saya orang kekeh, dan yang pasti kalau teman-teman sadar ya dari ngobrol di sini, saya orang keras kepala juga gitu. Kalau saya mau duit ya saya kejar duit, nggak mau ngejar yang lain kayak gitu. Nah, pindah sharing lagi, balik lagi ke sini. Oke. Kayak untuk job description CV terus sebaiknya cukup 3 bullet points atau bisa lebih ya? Boleh lebih kok, boleh lebih. Santai aja kalau emang pencapaiannya banyak ya ini ya, lebih aja gitu ya. Tapi ingat Kak Naila, mindsetnya jangan pakai pola pikir ini job description. Enggak, ini pencapaian. Ya, angkanya. Oke. Nih, pencapaiannya apa? Saya ngebantu dapetin 35% revenue perusahaan. Saya ngelola tim. Saya ngebantu nyari di networking session gitu ya. Ini cuma satu. Kayak gitu. Nah, ini cuma 2. Kenapa saya cuma rata-rata bullet point-nya 3? Ini kan 3, ini bullet point-nya 3, ini kan 3, ini 3, ini 1, ini 3, ya kan? Ini 2 gitu ya. Kenapa kebanyakan 2? Kenapa kebanyakan angka 3 di resume saya? Saya sedikit agamis ya. Jadi kalau teman-teman tahu di Islam itu Allah suka yang ganjil gitu. Jadi saya suka
angka-angka ganjil juga gitu. Saya suka angka 3, angka 3, angka 1 kayak gitu. Ya sedikit aneh sih, tapi ya udahlah ya. Kalau teman-teman mau taruh 4, 5 ya bebas gitu. Yang penting ingat ya, ini bukan job description ya Kak Naila, tapi pencapaian. Taruh angkanya, ya taruh angkanya. Sekali lagi taruh angkanya. Taruh angkanya. Angka, semua tuh angka, ya. Jangan cuma taruh menjual mobil. Enggak boleh kayak gitu. Nggak boleh seperti itu. Kalau teman-teman bingung, pakai AI. Ya, tadi saya udah tunjukin caranya. Pakai AI. Ya, copy paste aja. Taruh di ChatGPT, taruh di Gemini, dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya. Thank you semua. Udah bilang amin, amin. Ya. Kak, kalau... Nah, kalian benar kalau misal kita pakai bahasa Inggris gitu ya, dan nanti di interviewnya bahasa Inggris belepotan. Tapi kecil kemungkinan pada saat diwawancara itu menggunakan bahasa Inggris. Kecil banget kemungkinannya. Ya. Kenapa begitu? Karena si HRD-nya bukan berarti bisa bahasa Inggris juga. Kayak gitu. Bisa aja dia nggak bisa bahasa Inggris kan. Itu nggak apa, itu wajar. Yang penting CV-nya pakai bahasa Inggris aja. Nah, cara nanggulangin kedua adalah ya kalian belajar bahasa Inggris. Belajar aja bahasa Inggris, belajar apa kek, pakai Duolingo atau apa untuk kebiasain diri gitu ya, menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau misalnya ditanya untuk can you speak English for this interview, ya bilang aja bahwa I'm sorry I'm not comfortable, I only good at writing English. Ingat, English itu ada 4 komponen, speaking, listening, reading, writing. Ya, kalau speakingnya jelek, nggak apa-apa gitu. Yang penting kan yang lainnya bagus. Nanti kalau misalnya HRD-nya minta pakai bahasa Inggris, tinggal bilang aja I'm not comfortable. Atau ternyata saya apa memang nggak bisa, saya kuatnya di listening, writing, sama reading kayak gitu. No problem. Ya, nggak berarti juga saya HRD-nya bisa bahasa Inggris. Nah, Kak, apa itu ngejam nggak kalian? Mau bersuara nggak? Mau bersuara? Silahkan loh. Ya, Kak, siap, Kak. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Oke, siap. Kak Kanif, mau bersuara nggak Kak Kanif? Kak Kanif. Ulil, Albab. Oke, nggak bersuara ya. Kalau terkait sertifikat, kita jujur-jujuran aja nih, ya. Sertifikat, ya. Ini adalah hal yang menarik ya, karena semenjak ada Revoyu, ada MySkill dan segala macam ya, sertifikat itu jadi sangat murah gitu ya. Semua orang bisa bikin sertifikat dan semua orang bisa dapetin sertifikat ya. Saya tahu teman-teman juga pasti punya banyak sertifikat lah apa segala macam. Sertifikat itu ada 3 level ya teman-teman. Ya. Satu adalah attendance, level 1. Level 2 adalah biasanya ya competence, oke. 3 ada mastery. Begini. Oke. Nah, yang bedanya adalah apa? Kalau teman-teman dari attendance, ya dari attendance, mana? Ini nggak ada ujian, semua orang bisa dapat. Yang penting batang hidungnya muncul aja gitu. Nah, kalau ini nggak ada harganya. Ini nggak ada harganya sama sekali. Ini nggak ada harganya. Yang ada harganya itu adalah competence sama mastery. Kayak gitu. Ya. Bedanya apa? Ini ada ujian. Competence itu ada ujian, teman-teman. Ya. Ya. Mastery ada ujian
dan biasanya ada masa berlaku dan expire. Contohnya apa? Contohnya adalah IELTS yang paling gampang, IELTS sama TOEFL gitu loh. Ya, ini kan masa berlakunya 2 tahun. 2 tahun ya. Kayak gitu. Kalau kompetens 1 kali selamanya kayak gitu kan. Nah, itu dia, itu yang membedakan. Tapi yang kedua ini ada harganya. Pokoknya yang ada ujiannya gitu. Ada ujiannya ini ada ujiannya, ini ada ujiannya bagus. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman dapat sertifikat dari Udemy, dari MySkill apa segala macam, kalau tidak ada ujian dan susah gitu ya, itu sebenarnya nggak ada harganya. Tapi kalau ada ujiannya, ada kuisnya, ada tesnya, nah itu baru bagus kayak gitu. Ada presentasinya, bahkan kalau teman-teman tahu yang di Indonesia, yang kayak RefoU, MySkill, yang teman-temannya itu selalu ada presentasi di akhir. Kita nge-present ide kita kayak gitu. Kak Kanif jawab nggak? Oke, nggak di lokasi. Tapi teman-teman yang dengar penjelasan saya mengenai sertifikat, nangkep nggak? Attendance itu nggak ada harganya, competence itu ada ujiannya, mastery juga ada ujiannya, tapi ada masa berlakunya. Jadi yang ditaruh cuma kompeten sama mastery, yang lainnya nggak usah. Oke ya? Silakan open mic, Karian, boleh. Kak, mau tanya soal yang pertanyaan terkait sertifikat. Kalau misalkan dapat sertifikat BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu masuknya kompetens atau mastery, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Eh, kalau sudah bawa nama badan gitu ya, nama badan, oke. Mungkin teman-teman tahu orang-orang yang BNSP gitu ya. Satu, ada atau juga ada orang yang punya gelar CFP ya kan. Ini ada badannya gitu ya. Ada CFA, ada WMI, ada WPPE. Kalau saya ada CHRP dan ada FPWM, saya lupa kayak gitu. Nah, ini itu diakuin teman-teman. Karena ada badan yang bertanggung jawab dan badan yang bertanggung jawab ini sangat berbeda dengan sertifikat yang teman-teman dapatin dari Udemy atau dari MySkill yang gratis ya. Berbeda. Karena ada badan yang bertanggung jawab. Kalau MySkill, RefoU yang ada bootcampnya, yang ada present, ada tes itu bagus. Tapi kalau cuma nonton dapat sertifikat itu enggak kayak gitu. Dan poinnya utamanya adalah badan yang bertanggung jawab, Mas. Kalau badannya bertanggung jawab ini jelas kayak gitu, ya. Tapi ingat, badan yang bertanggung jawab ini tidak akan pernah bisa lebih tinggi dibanding badan paling tinggi. Sertifikat yang paling tinggi di muka bumi cuma bisa dikeluarkan dari satu badan bernama universitas. Gak ada yang lain gitu. Ini udah paling tinggi dari semuanya gitu. Elit global lah, ya. Udah Skibidi Sigma. Kalau ini mungkin masih Miwing gitu ya. Nah kalau ini udah L, udah nggak ada RIS-nya sama sekali gitu. Jadi kalau teman-teman dapat sertifikat dari BNSP, dari CFP, dari CFA, WMI segala macam yang ada badan jelas dan segala macam, ya ini boleh taruh di resume ya. Tapi kalau misalnya badannya nggak jelas, terus nggak ada ujian tadi ya, nggak ada ujian, nggak ada tes, nggak ada masa berlaku, nggak ada apa-apa, itu levelnya masih di sini, di attendance. Kayak gitu. Kak, tapi kalau BNSP itu dia itu kalau nggak salah punya masa berlakunya selama 3 tahun, Kak. Betul. Itu kalau katanya kan yang sebadan apapun yang bertanggung jawab keluarin sertifikatnya itu kan pasti yang level yang paling tinggi itu master itu universitas. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu sertifikat yang dikeluarkan universitas itu seperti apa, Kak? Kayak misalnya ikut seminar kah atau ikut webinar mengenai pelatihan skill gitu di universitas.
Oke, oke. Saya mau jelasin apa namanya? Clear kan? Ya, itu kalau BNSP itu berdasarkan SKKNI, Satuan eh, Standarisasi Kinerja Kerja Nasional gitu ya. Jadi itu udah terstandarisasi, udah diakuin ya. Kita udah harus terima dulu bahwa kompetens ya dari badan yang jelas itu oke. Nah kalau universitas itu ada dua teman-teman. Mereka itu ngeluarin dua tipe eh, sertifikat ya. Oke, pertama adalah gelar. Oke, kedua adalah pelatihan eksekutif. Kalau gelar semua teman-teman tahu lah ya, sepakat lah ya. Nah, pelatihan eksekutif. Nah, pelatihan eksekutif ini adalah pelatihan-pelatihan yang spesifik untuk beberapa hal saja. Saya ambil contoh yang yang saya ambil deh, ya. CHRP Atmajaya. Yang merilis adalah Atmajaya, ya, Fakultas Hukum tepatnya. Ini adalah sertifikat yang bukan gelar, tetapi resmi dan punya badan yang bertanggung jawab dan dikeluarkan oleh kampus, kayak gitu. Padahal ini salah satu yang saya pegang. Saya punya ini, kayak gitu. Ini dari kampus, ya. Kalau mau ambil contoh yang lain, hmm, oh benar ya salah. Nih, contohnya MDBA dari Binar dan Universitas Indonesia. Ini resmi, ya. Harganya 17 juta. Ini adalah sertifikat yang non gelar, tetapi dikeluarkan oleh kampus. Dan ini artinya kalau misalnya teman-teman ngambil pelatihan ini, ya secara nggak langsung teman-teman bisa dinyatakan sebagai alumni kampus tersebut, kayak gitu. Ya, gitu. Ada contoh lainnya lagi, ITB ngeluarin juga. Nah, School of Business-nya ITB ngeluarin namanya mini MBA ya, kayak gitu. Ini adalah non gelar, ini bukan sertifikat magister, bukan, tetapi sertifikat profesional atau eksekutif ya. Tadi saya bilang ya eksekutif. Ini, ya, oke. Kejawab nggak kalian? Oh, berarti jadi kalau semisal yang sertifikat universitas itu yang dimaksudkan itu mengambil sertifikasi buat tiap profesi ya, Kak? Kalau semisal di universitas itu bukan tempat yang saya kuliah, Kak. Maksudnya gimana? Maksudnya yang kayak bilang kakak tadi kayak misal mini MBA yang dari ITB ya kak. Walaupun saya itu bukan apa ya dari kampusnya di ITB kayak tempat saya kuliah kak. Jadi kalau misalnya ikut di situ itu bisa kak. Walaupun bukan kuliah di situ. Bisa, 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 bisa. Nih, saya kasih tunjuk. Saya adalah alumni UPH Tangerang. Tapi di bawahnya saya taruh dengan jelas bahwa saya juga memiliki sertifikat dari Atmajaya. Nih, Atmajaya. Nggak apa-apa, kayak gitu. Nggak apa-apa. Nah, cuma ya, apa namanya, salah satu pertimbangannya kalau ngambil kelas-kelas kayak gini ya, mini MBA atau misalnya mini MBA dari Prasmul Ilai dah, Prasetya Mulia. Dia ada program Prasmul Ilai. Ini juga sertifikasi dari kampus ya, diakuin. Ya, kayak gini-gini nih, ini mahal biasanya, tapi ya emang bagus. Maksudnya kita dapat network, dapat teman yang bagus, dapat didukung buat cari kerja, dan seterusnya. Ini harganya 7 juta nih, 2 hari doang. Wah mahal 7,6. juga ya kak. Mahal, mahal. Ya, karena mereka bawa nama kampus, Mas. Tadi kan mini MBA-nya UI kan, lihat sendiri harganya berapa.
Nih, 17 juta. Tuh. Ini dari UI langsung loh. Kayak gitu. Makanya tadi saya bilang di opening, di awal banget, kalau teman-teman udah dapat gaji, tabung buat beli kayak ginian. Tabung buat beli kayak ginian. Mau nggak mau, karena ini yang bakal ningkatin kualitas sama kredibilitas teman-teman di bursa kerja. Ya harus nabung. Jadi jangan beli kopi mahal, jangan kongko-kongko, jangan nongkrong gitu, janganlah. Di sini aja udah, habisin duit di sini aja. Kayak gitu. Saya ambil CHRP juga mahal banget, bos. Belasan waktu itu. Lumayan banget bisa beli motor. Oke, siap. Kak Li, boleh bersuara Kak Li? Ada lagi yang mau bersuara nggak? Ada yang bertanya lagi nggak? Hmm, ini apa ini? Oke. Oke, kalau misalnya gitu, user itu melihat kompetensi ya, kali ya. Em, HRD itu melihat dari kultur. Mampu nggak kita masuk ke dalam kultur tersebut, ya? Kulturnya. Jadi HRD itu melihat dari kebiasaan kita. Nyaman nggak kalau tiba-tiba di frontalin? Nyaman nggak kalau tiba-tiba ditanya-tanya gitu ya? Kenapa saya frontal banget orangnya? Kenapa saya orangnya seperti ini? Karena selama saya bekerja itu pengaruh kantornya berasa gitu ya. Saya saya tunjukin di sini di kantor ini yang pertama learning resources ini adalah orang-orang perbankan yang biasa level direktur gitu, mereka keluar bikin usaha sendiri gitu ya. Ini orang-orangnya to the point, suka nggak suka langsung ditunjukin gitu ya. Kerjaan kita jelek, di screenshot, dicoret-coret, dikirim ke grup WhatsApp kantor. Jadi semua orang kantor lihat kayak gitu. The Ledger All ini adalah orang-orang Australia, Aussie ya. Mereka juga to the point, nggak neko-neko, suka nggak suka ke depan muka gitu. Jadi saya cocok banget di dua kantor ini gitu. Karena saya lebih suka gitu. Kalau misalnya kalian nggak suka, langsung aja datang ke muka saya gitu atau chat langsung gitu, nggak apa-apa. Saya nggak bakal dapat offense gitu, nggak bakal tersinggung. Karena emang uh, udah dicetak sama kantor-kantor yang seperti ini gitu. Emang inilah lingkungan saya gitu. Nah, yang di dua ini yang berbeda nih, si KIB Hana Bank sama di Telkom. Ini ada negosiasinya, ada uh, putar arah dan segala macam gitu ya. Jadi HRD itu ngeliat dari kedua itu kultur-kultur tersebut ya. Nggak, mereka nggak cuma ngeliat dari sikap ya baik atau buruk nggak, tapi ngeliatnya dari apakah kita cocok untuk kultur perusahaan tersebut ya. Betul Kak Putri, jangan pernah taruh job description. Jangan, Kak Putri coba lihat sendiri deh. Kiri sama kanan, mana yang lebih meyakinkan? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih memberikan kepercayaan diri? Mana yang bisa membuat HRD terpengaruh? Kak Putri coba pilih sendiri, kiri atau kanan coba. Kiri atau kanan? Hmm.
Oke, ini bagian saya promosi teman-teman sebelum kita. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silakan bertanya ya. Tapi ini udah bagian promosinya gitu ya. Mumpung lagi di sini, silakan promo. Silakan apa namanya? Kalau bisa tertarik silakan dibeli. Ini semua rekaman apa semua pendidikan yang saya tahu untuk menjawab interview HRD, pertanyaannya, jawabannya semua saya taruh di dalam bundle ini untuk teman-teman semua. Karena pertanyaan HRD itu sama-sama aja kok. Jadi saya udah bikin pertanyaannya sama jawabannya tinggal dibaca. Kak, semisal di interview user itu biasa ditanyakan studi kasus. Kalau ternyata tidak bisa menjawab, harus bersikap seperti apa, Kak? Ya, kalau mau saya jujur ya, kakak kalau nggak bisa menjawab studi kasus user, berarti kakak nggak cocok untuk kerjaan tersebut. Itu jawaban jujurnya gitu. Kalau nggak bisa jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman apa namanya ditanya user nggak bisa jawab, ya paling jujur adalah berarti teman-teman nggak kompeten untuk pekerjaan tersebut. Caranya gimana supaya kompeten? Ya belajar. Udah nggak ada cara yang lain, belajar. Kayak gitu. Jawab kali. Iya ada. Studi kasusnya ada untuk di bundle ini. Eh, cheat sheet user interview ya. Ada. Cuma sekali lagi mungkin eh, Kak Iza tolong pertimbangin dulu apakah cocok atau enggak. Karena apa namanya pekerjaan saya itu spesifik untuk startup biasanya ya. Untuk startup sama perbankan. Bentar ya saya kasih daftarnya. Jadi yang saya di bundle itu ada 8 studi kasus ya. 8 studi kasus itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Product manager, project manager, CEO office, marketing manager, HRD, business analyst. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang pernah saya lakukan. Saya dapat studi kasusnya ya, saya daripada cuma di Google Drive doang nggak kepake, mending saya paketin aja biar teman-teman tahu gitu loh. Apa sih kerjaan sehari-hari project manager atau product manager gitu ya. Itu ngapain? Saya taruh semua di sini bundle-nya. Oke Kak Yuda, format CV-nya gimana Kak? Apakah Canva atau gimana Kak? Ya tes, ATS Kak Yuda. Nggak ada yang lain. Kalau mau dibikin pakai CV, mau dibikin pakai Canva silakan, mau dibikin pakai Word silakan, mau dibikin pakai PPT juga silakan gitu, nggak masalah. Silakan Kak, bertanya-tanya aja lagi. Kita masih punya waktu sampai 14.30 kok. Rugi kalau nggak nanya-nanya loh. Kak Fajri, cara bagus. Apakah, oh nggak, promo ini cuma sampai malam ini aja sih. Karena kan webinarnya cuma sampai malam ini. Jadi mungkin rencananya saya bakal bikin webinar rutin lah ya, seminggu sekali. Jadi di hari itu aja bakal ada promonya. Promo webinar. Cara bagusin LinkedIn gimana, Kak? Pakai AI, Kak Fajri. Pakai AI aja udah. Tempelin semua. Tadi kayak saya yang saya tunjukin, saya peragain gitu ya. Tinggal pakai AI aja, tempelin, taruh.
Oke, Kak Iza, sebagai pertimbangan saya, apakah posisi untuk yang kakak sebutkan bisa untuk lulusan hukum? Jawabannya bisa, Kak. Saya sarjana psikologi, Kak Iza. Saya sarjana psikologi. Tapi saya bekerja sebagai konsultan. Saya bekerja sebagai product manager, saya bekerja sebagai project manager, saya bekerja sebagai marketer, ya. Artinya apa? Artinya bisa aja gitu. Karena itu semua pekerjaan-pekerjaan yang kalau mau jujur-jujuran deh, Mas, banyak pekerjaan yang di kantor itu yang bisa kita kerjakan cuma dengan belajar mungkin 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Eh, Project manager, project admin, project officer, yang ngurusin produk, yang ngurusin sales, yang ngurusin marketing, segala macam. Itu semua bisa teman-teman lakukan dengan belajar konsisten 3 bulan. Bisa, percaya, bisa. Tapi kerjaan-kerjaan yang spesifik banget, contoh, software engineer, bounty hunting, tech lead, ya kan, tech infra, gitu-gitu. Nah, itu mungkin butuh waktu 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun buat belajar, ya. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan logika gitu ya, kayak project, konsultan, analis, data, dan seterusnya, itu mah 3 bulan juga bisa, Mas. Percaya deh. Tapi konsisten ya. Saya tuh konsisten belajar dari situ, Mas. Jadi, saya dapat gaji nih, saya pakai gajinya untuk belajar, saya pakai lagi gajinya buat belajar gitu. Jadi selama 4 tahun, 5 tahun itu saya belajar banyak lah gitu ya. Uang saya habis buat belajar gitu ya. Nggak apa-apa gitu, emang kayak gitu. Karena itu saya bisa loncat-loncat gitu ya. Karena kalau enggak, ya nggak logis gitu. Contoh ya, saya di belajar awal sebagai product manager, project manager. Kok tiba-tiba bisa sih jadi marketer, ngurusin marketing gitu? Ya karena belajar kuncinya. Dan kebetulan memang secara karakter saya suka belajar. Saya suka diem di pojok buat belajar. Uh, Kalau udah stres belajar main Dota, udah nggak neko-neko orang ya memang. Suka aja baca, suka aja belajar gitu. Kak Hanif, ini lebih murah daripada aku dulu biasa satu. Aduh, maaf Kak. Programnya baru dijalanin sekarang gitu. Aduh, makasih loh, makasih loh. Kak Mutia, caranya gimana Kak untuk masukin LinkedIn ditaruh di AI? Ya, Kakak copy aja. Maksudnya ya, yang udah punya sekarang di copy aja gitu loh. Contoh nih, ini Kak, saya tunjukin teman-teman ya, cara copy ke AI ya. Eh, Ini LinkedIn saya nih. Terus, nah ini, nah, ada bagian about me kan. Ya udah, ini tinggal di copy paste aja gitu loh guys. Di copy, ya kan, taruh di AI. Please make it better. Tuh, dia langsung bikin tuh. Dia tulis ulang dengan lebih bagus gitu ya. Kalau teman-teman suka, tinggal, ya udah ini tinggal di copy, habis itu taruh di sini. Gitu aja. Terus satu persatu deh. Copy ke bawah, copy lagi, copy, 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 taruh aja gitu. Ada rekomendasi yang harus dilakukan untuk switch karir, belajar, belajar gitu aja, belajar. Saat udah belajar, tunjukin di LinkedIn. I have studied copywriting, I have studied digital marketing, I have studied this and that dan segala macam. Dan taruh itu di LinkedIn, ceritain itu di LinkedIn. Saya kasih contoh lagi deh. Teman-teman lihat, saya itu pengalaman kerjanya adalah biasa yang strategis ya, yang kayak B2B sales, dagang gitu ya. Marketing gitu. Nah, saya belum belum pernah megang sosial media gitu ya. Makanya kalau teman-teman tahu, Hasna Hamidah, soal dia influencer kan. Saya sih enggak gitu. Saya pegawai biasa. Nah, saya ceritain nih cara saya numbuhin IG saya dari 100 follower ya, dari 100 follower jadi 1000 follower dalam waktu 1 hari gitu. Saya ceritain proses saya. Saya belajar sosial media. Saya belajar cara numbuhin sosial media. Saya taruh itu di LinkedIn, saya ceritain prosesnya. Ya, saya ceritain prosesnya. Tunjukin aja bahwa ya bisa kok gitu.
ya. Ceritain terus ke bawah gitu. Eh, nih, saya ceritain bahwa saya bikin meme. Teman-teman lihat deh, ini saya bikin meme loh. Bikin meme di LinkedIn saya. Saya bikin meme komedi kayak gini nih, video komedi. Bayangin aja. Terus saya ceritain gitu prosesnya gimana, ya. Saya ceritain bahwa saya mulai bikin konten di Instagram, dapat banyak yang nonton video lucu-lucunya, ya kan, banyak yang eh, nonton video-video viralnya gitu ya. Habis itu tiba-tiba ada yang ngubungin saya, mau nggak jadi speaker? Saya jadi pembicara di Ajinomoto. Ini Ajinomoto resmi gitu loh. Tuh. Kenapa begitu? Karena sembari saya belajar, sembari saya mempelajari apa sih itu Instagram, gimana sih cara viral, saya menceritakan proses itu di LinkedIn. Saya menceritakan proses itu di Instagram juga. Jadi pada saat orang baca, mereka mikir, oh si Edo belajar Instagram nih. Udah mulai bagus nih followernya nih. Dia udah mulai tahu nih apa yang dibutuhkan nih. Akhirnya saya dapat panggilan untuk masuk ke Ajinomoto gitu. Untuk ngisi ya. Jadi cerita gitu. Ceritain, prosesnya ceritain gitu. Ceritain aja. Makanya kalau jujur-jujuran, secara nggak langsung teman-teman harus jadi konten kreator gitu. Nih saya ceritain bahwa saya numbuhin TikTok saya dari 0 follower jadi 10.000 follower dalam waktu di fokus-fokus di bulan Juni Juli gitu ya. Saya mulai naikin follower saya dari 0 ke 10.000. Terus saya bantu teman saya ya, saya nunjukin prosesnya gimana segala macam gitu. Saya ceritain aja sih, Kak. Cerita, intinya bercerita gitu. Belajar dan bercerita. Kalau belajar bagian staff admin atau admin officer, eh, kalau misalnya staff admin yang cocoknya adalah yang di HRD interviewnya sih, HRD interviewnya sama di resumenya aja. Karena kalau user interview kurang relate ya, jujur aja kurang relate. Jadi yang paling cocok itu sebenarnya yang poin 1 sama yang poin 2 gitu. Ini paling cocok. Ini saya pedagang jujur-jujuran loh. Aneh kan? Biasanya pedagang bilang semuanya oke gitu. Enggak, saya nggak bilang. Gitu, saya bilang yang cocok cuma yang poin 1 sama poin 3. Poin 2 sama poin 4 kurang cocok. Ya, gamenya bikin stres juga. Iya, nggak tahu nih saya stres, main Dota makin stres. Bang, hari ini habis interview posisi product development, kalau lolos lanjut nah, ada kok, kan tadi saya bilang, ada yang product lead lagi posisinya. Di paket user interview itu ada product manager kok. Ada product manager. Di user interview ini ada product manager. Ya, ini teman-teman bisa pakai untuk mengetahui sebenarnya product manager itu ngapain. Gitu. Kalau di interview itu sama user seperti apa kerjaannya. Ada di slide-slide-nya kok. Ya. Ini kenapa saya bikin gini? Karena saya sebel juga ya, Mas Kanif ya. Uh, karena saya udah ikut proses interview lama, ya kan? Interview HR, interview user, bikin PPT, presentasi, tapi tiba-tiba di ghosting. Terus saya kepikiran dong, aduh mah gini mah nggak enak banget ya. Saya bisa cari cuan juga dengan cara membeberkan rahasianya. Bikin cross linkin aja, iya. Nanti mau bikin deh. Pelan-pelan ya. Oke, karena udah jam 2.32, kita penutupan adalah foto-foto. Teman-teman silakan buka kameranya. Yang pakai kerudung, nggak usah ya. Kalau ternyata masih pakai kerudung nggak usah gitu ya, santai aja. Kita foto-foto dulu ya. Yang lain pada mau buka foto, silakan. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk buka foto ya, silakan. Widih, Kak Putri ada MySkill SGO tuh. Habis ikut bootcamp MySkill kah? Dimatiin.
Saya screenshot ya. 1, 2, saya gelap nih. Baru jendelanya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Teman-teman kalau ada apa-apa tanya aja di grup ya. Ada yang masuk di grup WhatsApp, ada yang Telegram, tanya aja nggak apa-apa. Oke, semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya ceritakan bermanfaat untuk teman-teman. Nanti recordingnya bakal ada di YouTube juga.